Да. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Karena kondisi permusuhan yang dihadapi jemaat, khususnya di Pakistan dan di tempat lain, beberapa orang menulis kepada saya untuk menyampaikan argumen mereka di mana mereka bersikeras bahwa alih-alih hanya menunjukkan kesabaran, jemaat seharusnya membalas. Kata mereka, kami sudah cukup lama bersabar. Mereka bahkan mengutip contoh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dengan mengatakan bahwa beliau radhiyallahu anhu memberikan izin kepada jemaat untuk membalas situasi tertentu pada masanya. Ini semua adalah kesimpulan keliru yang dikaitkan dengan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Hal ini difahami secara tidak benar. Seseorang mungkin pernah menemukan atau membaca kejadian tertentu, tetapi salah memahaminya. Hadrat Muslim Maud memang pernah meluncurkan beberapa inisiatif sambil tetap berada dalam batas-batas hukum, namun beliau tidak pernah memberikan izin untuk melakukan protes secara sembrono seperti para perusuh. Lebih jauh lagi, jika ini pernah dilakukan dalam bentuk protes, itu dilakukan dengan izin khalifah pada masa itu. Bukannya setiap atasan bisa mengumpulkan orang-orangnya untuk melakukan protes. Namun demikian, sebelum terjadi perpisahan India-Pakistan, ketika Inggris menguasai India, beberapa perwira Inggris dan beberapa pejabat lainnya yang menentang kita berkali-kali berusaha untuk memberi label atau menggambarkan pidato Hadrat Muslim Maud sebagai pidato provokatif, supaya beliau dapat ditahan. Namun mereka gagal dalam setiap upayanya, karena dalam pidatonya, Hadrat Muslim Maud selalu menunjukkan wajah asli para penentang dan pejabat pemerintah ini, lalu diakhiri dengan menasihati jemaat bahwa tanggung jawab jemaat yang didirikan oleh para nabi adalah untuk menunjukkan kesabaran dan untuk tetap patuh pada hukum. Hal ini diakui bahkan oleh para pejabat yang menentang jemaat pada masa itu, di mana mereka mengatakan bahwa selama pidato Hadrat Muslim Maud, mereka beranggapan bahwa pada hari ini mereka akan dapat menangkap dan menahan beliau atas tuduhan pemberontakan dan menciptakan kekacauan. Namun ketika pidato akan selesai, beliau selalu menasihatkan jemaat dengan cara yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka kira. Dan beliau melarang jemaat untuk melanggar hukum. Dengan begitu, menghancurkan skema para perwira yang menentang itu, dan bagaimana mungkin beliau akan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam dan ajaran Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Masih Maud alaihi salam di banyak tempat telah menasihatkan jemaat untuk bersabar dan berdoa dan menjelaskan bahwa barang siapa yang kakinya rapuh dan tidak dapat berjalan bersamaku di atas jalan yang berduri dan berbatu dan tidak memiliki kekuatan untuk bersabar, maka jika ingin meninggalkan saya, silahkan. Kesabaran inilah yang telah meneguhkan keunikan jemaat di dunia. Banyak politisi dan orang media juga bertanya kepada saya. Saya sering memberikan jawaban kepada mereka bahwa orang-orang yang menyakiti
dan menindas kami. मैं इनको अक्सर दफ़ा ये Dari antara mereka lah banyak yang menjadi Ahmadi. कि जो लोग हमें Dan dengan karunia Allah Ta'ala, meskipun mengalami penindasan, banyak dari antara penindas yang baiat masuk jemaat. Pada awalnya, sifat kami pun sama seperti mereka. अल्लाह ताला के फजल से इन लोगों में से लोग आप ही Kami juga bisa bereaksi seperti mereka. भी वैसे ही थे Namun kami telah beriman pada imam zaman yang telah mengajarkan kami untuk bersabar लेकिन agar tercipta perdamaian ज़माने के sehingga dapat menjadi pewaris karunia Allah Ta'ala. अमन कायम रखने और अल्लाह ताला के फजलों Saya mengizinkan jemaat हमें ये untuk menempuh apapun yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hak yang sesuai hukum. दायरे में रहकर Kadang-kadang jemaat disarankan untuk menyerahkan beberapa permasalahan kepada Allah Ta'ala बाज़ मामले tanpa tindakan hukum. बगैर किसी Allah Ta'ala sendiri akan datang untuk menolong kami छोड़ने का dan memang Dia datang menolong kami. कि मामला अल्लाह ताला पर छोड़ Jadi jelaslah bahwa ini merupakan sejarah para nabi dan Hadrat Masih Maud salam mengajarkan kami untuk bersabar. Alhasil, setelah mendengar jawaban seperti itu, orang-orang diliputi keheranan dan bahkan memuji dengan mengatakan bahwa ini merupakan reaksi hakiki dari orang-orang yang mendambakan kehidupan yang damai. ये अमन से रहने वालों का हकीकी रद्द-ए-अमल है। Bagi mereka yang menggunakan argumen dari Hadrat Muslih Maud, akan saya jelaskan lebih dalam ये आपके dengan merujuk pada khutbah beliau radhiyallahu anhu langsung. में आपने Dalam khutbah ini, Hadrat Muslih Maud telah menjelaskan arti kesabaran dengan sangat rinci. Bahkan setelah itu, beliau juga memulai serangkaian khutbah tentang akhlak yang luhur आला अखलाक का भी dan menghubungkannya dengan subjek kesabaran. उनके साथ जोड़ा। Dengan merujuk pada khutbah tersebut, इस खुतबे से इस्तेफादा कर saya akan menjelaskan beberapa hal. बातें बयान करूंगा। Demikian pula, saya akan menyampaikan sabda-sabda Hadrat Masih Maud salam pada berbagai kesempatan yang beliau sampaikan, जो आपने फरमाए yang berkaitan dengan ketidaksabaran dan hal-hal yang berkaitan dengan kesabaran. इससे मुतल्लिक बातों मुतल्लिक हैं वो हवाले पेश करूंगा। Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu menggambarkan kesabaran sebagai सब्र hal yang sangat penting करार दिया। dan mengatakan bahwa kesabaran adalah tanggung jawab utama dan terpenting dari jemaat yang didirikan oleh para nabi, yang tanpanya tidak ada jemaat yang dapat maju, juga tidak dapat membuat dunia mengikuti jejak mereka. Dan tidak ada satupun jemaat yang telah berlalu yang berhasil tanpa mengamalkan kewajiban ini. जिसने इस फर्ज की अदायगी Kesabaran itu कामयाबी का ada dua macam. Beliau juga telah menjelaskan hal ini dalam menafsirkan beberapa ayat. भी अपने बाद आयात की तफसीर में इसको बयान फरमाया है। Salah satu jenis kesabaran adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk bereaksi, namun ia tetap menunjukkan kesabaran. सब्र दिखाए। Adapun jenis yang kedua adalah seseorang menunjukkan kesabaran ketika tidak ada kekuatan untuk melawan. वो सब्र Kesabaran seperti itu adalah kesabaran dalam keadaan terpaksa. तो सब्र यही है Kesabaran yang ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki kekuatan adalah dengan tidak menanggapi para perusuh atau penindas. जैसा मुखालफिन सलूक कर रहे हैं Janganlah bereaksi seperti yang telah ditampilkan oleh para penentang. और Menunjukkan kesabaran yang ekstrim demi Allah dan kesabaran yang ditampilkan bahkan ketika tidak ada kekuatan, yaitu kesabaran dan syukur dengan ridho atas keridaan Allah dalam menghadapi bencana alam. Namun, konotasi kata sabar dalam bahasa Urdu hanyalah diam, namun dalam bahasa Arab memiliki arti yang lebih luas. Ketika kita melihat artinya dari sisi bahasa Arab,
kita mendapatkan pemahaman yang tepat tentang arti kesabaran yang sebenarnya dan kesabaran seperti apa yang harus ditunjukkan oleh seorang mukmin. अल्लाह ताला Nasihat untuk bersabar yang Allah Ta'ala berikan di berbagai tempat dan arti sebenarnya dari kata sabar dijelaskan dalam kamus dengan memperhatikan hukum-hukum Allah Ta'ala. अहकाम को सामने रखते हुए Ada 3 arti kesabaran. लोगों में बयान हुए हैं। Pertama इसके मुताबिक adalah menghindari dosa 3 मानी। dan menahan diri darinya. पहला एक नंबर 1 ये Arti kedua adalah tetap teguh dalam kebaikan. Dan arti ketiga adalah कि नेक अमाल menghindari ratapan yang berlebihan. और तीसरे माने ये है Ini adalah makna yang biasanya digunakan dalam bahasa Urdu. जिसको यही माने अमूमन उर्दू में लिए जाते हैं। Oleh karena itu, berdasarkan makna pertama, adalah tugas manusia untuk melawan keburukan yang menarik ke arahnya इंसान का dan kemudian bersiap untuk melawan kejahatan yang mungkin menariknya di masa depan. के लिए भी तैयार रहना जो Jadi, अपनी तरफ kesabaran ini tidak cukup dengan hanya duduk berpangku tangan, lalu mengatakan bahwa kita sangat sabar, कि हम बड़े melainkan membersihkan batin kita secara teratur, merupakan kesabaran yang sebenarnya. अंदरूनी की सफाई करना असल Dan orang-orang seperti itu, और जो maka Allah Ta'ala akan menolong mereka dari tempat yang tak terbayangkan sebelumnya. जिसका तस्वीर भी नहीं किया जा सकता। Para penentang ये चाहते हैं ingin agar kita melepaskan kesabaran dan melakukan tindakan serupa सब्र का दामन हाथ sehingga mereka dapat berhasil dalam tujuan mereka. ताकि वो अपने मकसद Namun Allah Ta'ala mengatakan kepada kita bahwa kalian harus bertindak bijaksana अकल से काम लें। dan melihat ke dalam diri sendiri, yakni apakah क्या तुम बातें जो yang tengah kalian lakukan ini sesuai dengan hukum Allah Ta'ala ataukah tidak. के मुताबिक काम करें। Dan kalian harus bertindak sesuai dengan itu. ये वजाहत होगी Berdasarkan pengertian kedua, dijelaskan bahwa seseorang harus berpegang teguh pada kebajikan yang telah diraihnya dan berusahalah untuk mencapai kebaikan yang belum diraihnya. नहीं मिलेंगे Ini juga merupakan bentuk kesabaran. Ini juga sebenarnya dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala, dan kedekatan ini jelas dapat diperoleh melalui doa yang disertai amalan nyata हार के साथ दुआओं से मिल सकता है। yang berkenaan dengannya. Allah Ta'ala berfirman pada satu tempat dalam Al-Quran, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan doa, dan tentunya ini akan sulit bagi siapapun kecuali orang yang rendah hati. अल्लाह का ख्वाब Mereka yang takut kepada Allah dan menunjukkan kerendahan hati, hanya merekalah yang dapat menampilkan kesabaran, yang mencari keridaan Allah Ta'ala. आगे फरमाया Lalu dia berfirman di tempat lain, जगह وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً सिरों व अलानियतों وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. उकबतदार وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ सैयदा أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. उकबतदार Dan orang-orang yang sabar mencari keridaan Tuhan mereka से काम लिए dan mendirikan salat और नमाज को उंदगी से dan menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka और जाहिर secara sembunyi dan terang-terangan, serta menolak keburukan dengan kebaikan, bagi mereka itulah akan ada ganjaran tempat kesudahan yang terbaik. और बेहतरीन Rumah ini, dunia ini bersifat sementara. Di sini terdapat kesulitan. Tempat kesudahan terakhir yang terbaik akan diraih oleh orang-orang yang mencari keridaan Allah Ta'ala. Jadi, kesabaran, konsistensi merupakan nama lain dari
mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan kerendahan hati dan doa. Dan ini akan terwujud ketika kita menyesuaikan keadaan kita अल्लाह ताला की dan menjalani hidup kita sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala. जिंदगियों को Dan mendapatkan ridho Allah Ta'ala akan menjadi tujuan kita. Lalu seperti yang telah disebutkan bahwa salah satu makna sabar bukanlah hilang kesabaran. Ketika menghadapi penyakit, kerugian finansial, माली नुकसान atau या कोई मुश्किल आए kesulitan apapun, tidak perlu panik atau membuat kegaduhan dalam corak keluhan dengan mengatakan apa yang telah dilakukan Allah ini kepada saya. Sikap seperti itu adalah ciri-ciri ketidaksabaran. Bersikap curiga kepada Allah Ta'ala adalah salah. Kita harus selalu berpikir bahwa apapun yang saya miliki merupakan hadiah dari Allah Ta'ala. Lantas, jika Allah Ta'ala mengambil kembali hadiah itu hari ini, Dia akan memberikannya lagi besok. Jadi, orang yang berpikir seperti itu benar-benar mukmin sejati. Dan orang yang sabar seperti ini merupakan seorang penyabar sejati di sisi Allah Ta'ala. बस ये तीन माने हैं Demikianlah 3 arti kesabaran. लेकिन ये हमेशा Tetapi harus selalu ingat bahwa kesabaran ini jangan dilandasi oleh kelemahan atau karena ketakutan duniawi, tetapi semata-mata harus dilandasi oleh pencarian ridho ilahi. Maka itulah kesabaran hakiki yang dapat menarik karunia Allah Ta'ala. को खींचता है Jika seseorang terdiam dan bersabar di depan petinggi atau di depan raja, semata-mata untuk mengikuti hukum Allah Ta'ala, maka kesabaran yang seperti itu adalah kesabaran yang hakiki. Namun, jika itu disebabkan oleh takut akan kehilangan nyawa, maka itu adalah sesuatu yang keliru. Kita menasihati untuk bersabar semata-mata karena didasari oleh perintah Allah Ta'ala. Jika ingin balas dendam, maka banyak Ahmadi yang diliputi gejolak semangat, yang tidak peduli dengan nyawanya sendiri, yang bisa membalas kejahatan para penindas itu. Namun, kita tidak akan melakukan hal itu, karena perbuatan seperti itu bertentangan dengan ajaran yang diberikan kepada kita, dan kita tidak menyukai cara-cara seperti itu, karena itu bukanlah cara-cara yang ditempuh oleh jemaat para nabi. Dan dalam janji baiat, kita juga telah berjanji untuk melindungi umat manusia dari segala kejahatan. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah dengan tegas mencegah kita dari hal-hal ini. Hadrat Muslim Maud juga memberikan penjelasan tentang kesabaran dengan bersabda, ingatlah bahwa perbedaan antara kesabaran dan tidak memiliki kehormatan dan rasa malu harus terlihat jelas dari tindakan Anda. फर्क वाज़ेह होना नजर आना चाहिए Misalnya jika si A pergi untuk meminta uang kepada si B untuk memenuhi kebutuhannya, lalu si B malah memaki-maki si A dan mengatakan tidak punya malu dan menghinakan si A, namun si A malah membantah ucapan si B dan tertawa, और ख्याल करे कि lalu berpikir bahwa pada saat ini karena saya tengah membutuhkannya, untuk itu saya harus sabar mendengar caciannya. Maka sikap yang seperti itu menunjukkan hilangnya kehormatan dan harga diri. Tetapi terkadang demi untuk meraih tujuan kaum dan agama, Anda terpaksa harus bersabar dan tetap diam. Dan kesabaran seperti itu bukan berkurangnya harga diri. Misalnya, disebabkan oleh balas dendam की सब्र है yang dilakukan oleh seseorang ये नहीं है bisa mengakibatkan penderitaan bagi kaumnya sendiri. लेने की वजह से Jika orang tersebut tetap menyerang dan tidak bersabar, अगर वो हमला करता है maka orang seperti itu akan disebut bodoh. उसे बेवकूफ कहेंगे Karena disebabkan oleh ulahnya itu, dia dapat merugikan kaumnya.
Alhasil, jika seseorang tidak membalas dendam demi untuk kemaslahatan umatnya, atau bersabar demi untuk menjaga dunia dari bahaya, maka kesabarannya itu akan disebut kesabaran. बस ये बात Kita harus selalu mengingat hal ini. बाज Beberapa orang लोग बड़े जोश bergejolak ketika mengetahui seseorang ditangkap oleh polisi, पुलिस ने lalu mengatakan bahwa harus ada semacam demonstrasi atau huru-hara. ये सब चीज़ें Semua hal seperti itu adalah salah. दुश्मन तो ये चाहता है Penentang menginginkan reaksi semacam ini बेमल हो sehingga mereka memiliki alasan untuk menimbulkan lebih banyak kesulitan. उन अफसरान से Mereka akan bersekongkol dengan para pejabat yang sejak awal menentang kita काबू में करें dan mendesak mereka untuk menangkap para Ahmadi dan memberlakukan lebih banyak pembatasan terhadap jemaat kita. Atau mereka akan menuntut kepada pemerintah yang mana sebagiannya, खासतौर sebenarnya sebagian besar pejabat di Pakistan juga menentang kita. Bahkan beberapa pejabat pemerintah secara diam-diam melindungi dan mendukung mereka. Pada saat-saat seperti itulah orang-orang munafik juga akan mencari keuntungan. Ketika reaksi seperti itu ditunjukkan dalam keadaan yang serupa, maka apa yang kita lihat biasanya situasinya memburuk. Inilah yang akan terjadi karena kita telah mengalami ketika reaksi semacam ini ditunjukkan, हुआ तो हालात खराब maka keadaannya menjadi lebih mengerikan. बाज ऐसे Ada kejadian tertentu dalam sejarah jemaat kita yang memberikan kerugian lebih besar daripada keuntungan sebagai akibat dari pembalasan. Ketika kesabaran ditunjukkan dan jalur hukum ditempuh dalam upaya untuk memperbaiki situasi, meskipun tidak 100%, tetapi pada banyak tempat terbukti bermanfaat. हम बहरहाल Bagaimanapun juga, kita menyampaikan pesan bahwa kita pun merupakan aset bangsa ini, dan tentunya kita juga rentan untuk menunjukkan reaksi yang keliru, atau reaksi semacam itu dapat ditunjukkan oleh individu, namun tidak pernah kami lakukan, karena ini bertentangan dengan ajaran Islam. Pendekatan ini secara bertahap memiliki dampak positif pada beberapa pejabat, dan kita telah mengalaminya. Jika kita mulai menanggapi cacian dengan cacian, atau kebrutalan dengan kebrutalan, maka kita akan meninggalkan kesan negatif alih-alih kesan positif kepada orang-orang yang kita tablighi. के बजाय मनफी असर डाल Dalam hal ini, mereka akan dibenarkan untuk mempertanyakan perubahan positif apa yang tercipta dalam diri orang-orang Ahmadi ini pasca kedatangan Hadrat Masih Maud alaihi salam yang akan mendorong mereka untuk bergabung dengan jemaat. Mereka akan mengatakan, kalau begitu, tindakan orang-orang Ahmadi tidak ada bedanya dengan tindakan para penentangnya. Sudah menjadi sunnah para nabi dan umatnya bahwa mereka melangkah dengan kesabaran dan doa. तो ये है Seperti yang Allah Ta'ala dan Rasulullah perintahkan, कि वो सब्र dan Hadrat Masih Maud alaihi salam जैसा कि अल्लाह ताला का भी हुक्म है रसूल का भी हुक्म है हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम भी ये दी Oleh karena itu, kita harus selalu ingat bahwa kita harus menanggung kesulitan sementara dan kecil ini dengan sabar demi untuk kemanfaatan yang lebih besar bagi jemaat. Bahkan dalam suatu kesempatan, Hadrat Muslim Maud mengatakan bahwa kadang-kadang kita tidak perlu mengetuk pintu hukum. Kita hanya harus menanggung kesulitan dengan kesabaran. Hadrat Muslim Maud bersabda bahwa beberapa orang mungkin menyatakan bahwa Hadrat Masih Maud menggunakan beberapa kata kasar dalam beberapa buku beliau, sehingga kita pun bisa menggunakan kata yang serupa. कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Orang-orang seperti itu harus ingat bahwa Allah Ta'ala dan Rasul-Nya memiliki keistimewaan yang berbeda. कर सकते हैं Sebagai contoh, dalam kehidupan duniawi, कि अल्लाह ताला kita melihat bahwa seorang hakim dapat menetapkan जैसे हम दुनियावी मिसाल seseorang sebagai pencuri, एक मैजिस्ट्रेट karena ini adalah kewajiban dan haknya. मुलज़िम को चोर Dan berdasarkan itu, seorang hakim dapat menentukan hukuman dalam upaya untuk mengislah si pelaku. करो उसकी Namun, tidak semua orang berhak mencap orang lain sebagai pencuri atau pelaku kejahatan. कि वो दूसरों को Jika mereka melakukannya, maka akan menciptakan kekacauan. पैदा होगा
Oleh karena itu, jika Hadrat Masih Maud salam menampilkan kelemahan-kelemahan mereka dan menjelaskannya, beliau melakukan itu semata-mata untuk memperbaiki mereka dan untuk menyelamatkan manusia dari pandangan yang keliru. इस्लाह के लिए Namun sejauh berkenaan dengan pribadi beliau sendiri, बचाने के लिए ये करते हैं। Hadrat Masih Maud salam menyatakan इस्लाम की ज़ात का सवाल है di dalam syairnya, अपने बारे में setelah mendengarkan cacian mereka, saya doakan mereka. Belas kasihan muncul जोश में karena kami telah mengikis amarah kami. आया हमने Ini adalah ajaran yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud salam kepada kita, तालीम दी bahwa kita harus menanggung kesulitan yang ditimbulkan oleh orang lain dengan kesabaran. झीलो और बर्दाश्त करो। Hadrat Muslim Maud memberikan contoh sebuah kejadian dari kehidupan Hadrat Masih Maud salam. कहते हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का कि इनकी ज़िंदगी का Suatu kali Hadrat Masih Maud salam एक दफ़ा हज़रत sedang melakukan perjalanan ke Lahore गाड़ी में dengan menggunakan kereta के शहर के बदमाश ketika beberapa pembuat onar di kota mulai melempari dengan batu dan mengenai kereta yang beliau tumpangi. Ini adalah kereta kuda yang tertutup, namun ekspresi wajah Hadrat Masih Maud salam bahkan tidak berubah sedikit pun atas perbuatan mereka, अंदर भी आ जाते meskipun beberapa batu menyebabkan jendela pecah dan hampir masuk ke dalam. कि उन्हीं लोगों Kesabaran yang ditunjukkan oleh Hadrat Masih Maud salam inilah yang memberikan pengaruh positif pada banyak orang untuk masuk ke dalam penghambaan dan menerima beliau. हमें आज भी Kualitas akhlak yang sama yang harus kita tunjukkan pada hari ini. अगर कोई मुखालफत Jika seseorang berlaku zalim untuk keuntungan pribadi dan karena menyimpan kedengkian dan permusuhan, बुज़ों maka Allah yang Maha Kuasa sendiri yang akan menghukum mereka dengan syarat kesabaran kita disertai dengan doa. सब्र के साथ दुआ से Pada masa Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam, हज़रत ada banyak orang yang masuk Islam karena melihat kesabaran Rasulullah को देख कर Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. इस्लाम लाए थे Kita juga menemukan contoh-contoh seperti itu di zaman ini, हमें मिलती sebagaimana Hadrat Muslim Maud menyatakan bahwa मौद ने बयान फरमाया pada masa Hadrat Masih Maud salam, orang-orang bergabung dengan jemaat ini और आज भी setelah melihat देखते हैं बहुत सारे kesabaran Hadrat Masih Maud salam. मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं Kita bersaksi bahkan hari ini, dan bahkan yang menulis surat kepada saya dari berbagai negara, mereka masuk ke dalam jemaat ini setelah mempelajari sejarah ini. सब्र की दिल की Pada suatu kesempatan, ketika menghimbau jemaat untuk bersabar, Hadrat Masih Maud salam bersabda, kesabaran adalah keunggulan yang luar biasa. Orang yang menunjukkan kesabaran dan tidak berbicara dengan amarah, sebenarnya ia tidak berbicara atas kemauannya sendiri, melainkan Allah Ta'ala lah yang berbicara melalui dia. Jemaat harus menunjukkan kesabaran dan tidak menanggapi perbuatan anarkis penentang dengan anarkis lagi, atau menanggapi kekisruhan dengan kekisruhan. Mereka yang mendustakan saya tidaklah diwajibkan untuk berbicara dengan sopan. Mereka tidaklah mesti menyebut nama Hadrat Masih Maud salam dengan hormat. Banyak contoh dalam hal ini dapat ditemukan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu yang seperti kesabaran. Namun menunjukkan kesabaran adalah tugas yang sulit. Allah Ta'ala membantu orang yang menunjukkan kesabaran. Selanjutnya, dalam menggambarkan keadaan yang dihadapi jemaat dan menyebutkan kesulitan yang dihadapi oleh para Ahmadi baru, juga menasihati mereka untuk tetap bersabar, Hadrat Masih Maud salam bersabda, jemaatku akan menghadapi kesulitan yang sama dengan yang dihadapi oleh umat Islam pada masa Rasulullah. Kesulitan pertama yang muncul dengan sendirinya adalah ketika seseorang memasuki jemaat ini, teman dan keluarganya segera memutuskan hubungan dengan mereka. Kadang-kadang sampai-sampai orang tua dan saudara kandung pun memusuhinya. Mereka menahan diri dari mengucapkan Assalamualaikum dan bahkan menolak untuk menghadiri pemakaman mereka. Kita telah mengalami banyak kesulitan seperti itu. Hadrat Masih Maud salam bersabda, saya menyadari bahwa ada beberapa orang dengan tabiat lemah yang menjadi terganggu ketika dilanda kesulitan seperti itu. Namun ingatlah bahwa mengalami kesulitan seperti itu adalah perlu. Anda tidak berada di atas para nabi dan rasul. Mereka semua mengalami kesulitan ini. Kesulitan datang untuk memperkuat keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala. Kesulitan muncul untuk meningkatkan keimanan seseorang.
Dengan itu, seseorang mendapatkan kesempatan untuk menciptakan perubahan suci dan untuk membuat seseorang tetap tekun dalam doa. Karena itu, penting bagi Anda untuk mengikuti jejak para nabi dan rasul serta menunjukkan kesabaran. Anda tidak akan mengalami kerugian apapun. Teman yang meninggalkan Anda karena Anda menerima kebenaran bukanlah teman sejati. Jika mereka adalah teman sejati, mereka akan tetap di sisimu. Alih-alih bertengkar dan berkonflik dengan mereka yang meninggalkanmu karena kamu memilih untuk menjadi bagian dari jemaat yang didirikan oleh Allah Ta'ala sendiri, doakanlah mereka secara diam-diam. Seseorang tidak hanya harus menghindari pertengkaran dengan mereka, tetapi juga harus berdoa agar Allah Ta'ala yang Maha Kuasa menganugerahkan mereka pandangan rohani dan makrifat yang sama yang Dia berikan kepada Anda dengan karunia-Nya. Hadrat Masih Maud salam tidak hanya melarang konflik dan kekacauan, bahkan memerintahkan untuk mendoakan mereka. Beliau menginstruksikan kita untuk berbalas kasih, sehingga orang lain juga bisa mengenali kebenaran. Hadrat Masih Maud salam lebih lanjut menyatakan, buktikanlah dengan teladan saleh dan tingkah lakumu yang baik bahwa kamu telah mengambil jalan yang benar. Aku telah ditugaskan untuk mengingatkan kalian lagi dan lagi untuk menghindari semua tempat kekacauan dan kekisruhan dan bersabarlah ketika mendengarkan cacian. Responlah kejahatan dengan kebaikan. Dan jika ada yang berusaha menciptakan kekacauan, singkirkan diri Anda dari mereka. Telah diperintahkan oleh Al-Quran untuk meninggalkan area seperti itu dan menanggapi dengan kelembutan. Seringkali terlihat bahwa seseorang menjadi terlalu bersemangat dalam permusuhan mereka dan mereka mengambil sikap yang jahat, yakni perentangan mereka dapat menyebabkan kekacauan sehingga memprovokasi para pendengarnya. Namun ketika orang-orang seperti itu menerima balasan kebaikan dan tidak dibalas dengan cacian serupa, akhirnya mereka sendiri merasa malu. Memang di zaman sekarang ini banyak yang tidak tahu malu dan tetap bersikeras dengan perbuatan anarkisnya, namun ada juga yang kemudian merasa malu. Mereka merasa malu dan menyesali tindakannya. Pada khutbah-khutbah sebelumnya, saya memberikan contoh seraya menceritakan peristiwa di Bangladesh, yaitu ketika anak laki-laki kita mengatakan kepada salah satu anak laki-laki di antara para perusuh bahwa, apakah kamu tahu apa yang kalian lakukan? Kamu melakukannya atas dasar apa? Kemudian ia menjadi faham, lalu melemparkan batu bata ke belakang atau membuang batu yang ia bawa. Beliau al-Islam bersabda, aku katakan dengan sesungguhnya bahwa janganlah kalian kehilangan kesabaran. Senjata kesabaran sedemikian rupa, sehingga senjata api tidak menghasilkan apa yang dihasilkan dengan senjata kesabaran. Kesabaranlah yang menaklukkan hati manusia. Ingatlah dengan sesungguhnya bahwa aku sangat sedih ketika aku mendengar ada seseorang dari jemaatku bertengkar dengan seseorang. Aku sama sekali tidak menyukai cara ini, dan Allah Ta'ala pun tidak menghendaki bahwa jemaat yang ditetapkan sebagai satu teladan bagi dunia ini menempuh suatu jalan yang bukanlah merupakan jalan ketakwaan. Bahkan aku pun sampaikan kepada kalian bahwa Allah Ta'ala begitu menekankan hal ini sampai-sampai jika ada seseorang yang setelah bergabung dengan jemaat ini, ia tidak bersikap sabar, maka ia harus ingat bahwa ia tidaklah termasuk ke dalam jemaat ini. Ini adalah peringatan yang sangat keras yang harus senantiasa kita ingat. Beliau al-Islam bersabda, penyebab dari kemarahan ini bisa jadi adalah karena aku dicaci maki. Kalian mungkin marah karena hal ini. Hadrat Masih Maud al-Islam bersabda bahwa aku dicaci maki, lalu kalian menjadi marah. Beliau al-Islam melanjutkan, serahkanlah perkara ini kepada Allah Ta'ala, kalian tidak bisa memberikan keputusan atasnya. Serahkanlah perkaraku kepada Allah Ta'ala. Bahkan setelah mendengar caci makian tersebut, kalian harus bersabar. Apakah kalian tahu berapa banyak caci makian yang aku dengar dari orang-orang itu? Seringkali terjadi bahwa surat-surat yang penuh dengan caci makian kotor datang dan caci makian disampaikan dalam kartu-kartu pos yang terbuka. Surat-surat tanpa perangko datang yang terpaksa harus dibayar ongkos kirimnya. Yakni, mereka mengirimkan surat tanpa memasang perangko sehingga terpaksa harus dibayar biaya posnya, dan ketika dibaca, isinya caci makian. Caci makian itu begitu kotor sehingga aku mengetahui secara pasti bahwa tidak pernah ada seorang nabi yang mendapat caci makian semacam itu, dan aku tidak yakin bahwa Abu Jahal mampu untuk melontarkan caci makian semacam ini. Bahkan Abu Jahal tidak akan melontarkan caci maki seperti yang dilontarkan orang-orang ini. Tetapi semua ini harus didengar.
Ketika aku bersabar, maka menjadi kewajiban kalian untuk bersabar juga. Tidak ada cabang yang lebih dari sebuah pohon. Beliau memiliki tingkatan kesabaran yang sangat tinggi untuk diri beliau alaihissalam sendiri. Sebagaimana Hadrat Muslim Maud juga bersabda bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam memiliki kesabaran yang sangat tinggi untuk diri beliau alaihissalam sendiri. Jika beliau bersikap keras, sebagaimana yang dikatakan orang-orang, maka itu beliau alaihissalam lakukan untuk islah perbaikan. Dan hak ini beliau alaihissalam dapatkan dari Allah Ta'ala. Tidak semua orang memiliki hak ini, dan ketika tidak memiliki hak, maka alih-alih terjadi perbaikan, jika kita melakukan hal-hal demikian, maka lebih besar kemungkinan untuk semakin meningkatnya kekacauan. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, lihatlah oleh kalian, sampai kapan mereka akan mencaci maki. Pada akhirnya mereka akan lelah lalu berhenti. Caci makian mereka, kejahatan dan rencana-rencana buruk mereka sama sekali tidak bisa membuatku lelah. Jadi, kita pun janganlah merasa lelah. Jika aku bukan berasal dari Allah Ta'ala, tentu aku akan merasa takut dengan caci makian mereka. Namun aku sungguh mengetahui bahwa aku telah diutus oleh Allah Ta'ala. Lalu mengapa aku harus peduli tentang hal-hal sepele seperti itu? Ini tidak akan pernah terjadi. Renungkanlah oleh kalian sendiri, siapakah yang dirugikan oleh caci makian mereka? Mereka atau aku? Jemaat mereka berkurang, sedangkan jemaatku terus berkembang. Jemaat yang terus berkembang ini berasal dari antara orang-orang ini juga. Jika caci makian ini bisa menjadi penghalang, lantas bagaimana bisa lahir jemaat yang terdiri lebih dari 200.000 orang? Saat itu ketika beliau alaihissalam mengatakan ini, beliau alaihissalam memberitahu jumlah jemaatnya sebanyak 200.000 orang. Hari ini, dengan karunia Allah Ta'ala, pesan beliau alaihissalam telah mencapai setiap negara di dunia dan jemaat berdiri kokoh. Apakah ini terjadi disebabkan oleh suatu reaksi dan penzahiran kekuatan? Tidak. Sebaliknya, ini adalah hasil dari pengorbanan dan kesabaran serta doa-doa. Jadi kita harus bersabar untuk mencapai tujuan besar ini. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, apakah orang-orang ini berasal dari mereka atau dari tempat lain? Mereka memberlakukan fatwa kafir padaku, tapi apa pengaruh dari fatwa kafir ini? Jemaat malah berkembang. Jika jemaat ini dijalankan dengan tipu daya, maka pasti fatwa ini akan berpengaruh dan fatwa tersebut akan menciptakan rintangan besar di jalanku. Tetapi sesuatu yang berasal dari Allah Ta'ala, manusia tidak dapat menghancurkannya. Semua tipu muslihat yang dilancarkan terhadapku oleh lawan hanya membuat mereka yang benar-benar bisa melihat kenyataan menjadi iri padaku. Aku secara terbuka mengatakan bahwa orang-orang yang menentangku meletakkan tangan mereka di depan sungai besar yang mengalir dengan sangat deras dan ingin menghentikannya. Aliran air datang dalam bentuk sungai. Mereka meletakkan tangan mereka dan mengira air akan berhenti. Tetapi hasilnya jelas tidak bisa berhenti. Mereka ingin merintangi dengan caci makian tersebut. Tetapi ingatlah bahwa jemaat ini tidak akan pernah berhenti. Apakah mencaci maki adalah pekerjaan orang-orang yang terhormat? Aku merasa kasihan pada orang-orang Islam itu. Muslim macam apa ya? Mereka yang membuka mulutnya dengan lancang seperti itu. Di Pakistan, mereka melontarkan berbagai caci makian yang aneh dalam arak-arakan mereka. Beliau alaihissalam bersabda, aku bersumpah demi Allah Ta'ala, aku belum pernah mendengar kata-kata kotor yang begitu vulgar diucapkan oleh orang-orang paling rendah seperti yang diucapkan oleh orang-orang Muslim ini. Beliau alaihissalam bersabda, dalam caci makian ini, mereka menunjukkan kondisi mereka. Dengan mencaci maki, mereka hanya menunjukkan kondisi mereka. Bagaimana pikiran mereka, bagaimana amalan mereka, dan mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang fasik. Semoga Allah telah membuka mata mereka dan mengasihi mereka. Kemudian beliau bersabda, sekalipun para pencaci maki ini begitu banyak jumlahnya, mereka tidak akan bisa merusak apapun yang berasal dari milik Allah Ta'ala. Mereka beranggapan bahwa hanya satu kartu pos seharga Rp1 yang akan hilang. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa dengan kerugian Rp1 itu, bersamaan dengannya, catatan amalan juga akan menjadi hitam. Caci makian yang mereka tuliskan di kartu pos akan menghitamkan catatan amalan mereka juga. Kemudian aku tidak memahami bahwa mengapa mereka mencaci maki. Apakah hanya karena aku mengatakan bahwa janganlah meninggalkan Al-Quran dan janganlah mendustakan hadrat Rasulullah? Penyebab kemarahan itu adalah tertulis dalam Al-Quran bahwa Hadrat Isa alaihissalam telah wafat dan tidak akan kembali ke bumi.
Namun mereka tidak mau menerima ini dan tetap berpegang pada konsep yang bertentangan dengan Al-Quran. Jika aku tidak datang dan Allah Ta'ala tidak mendirikan satu jemaat, mereka boleh mengatakan apapun लेकिन अब yang mereka inginkan karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyadarkan dan memberitahu mereka. Tapi sekarang Allah Ta'ala telah mengutusku dan aku adalah orang yang Hadrat Rasulullah telah nyatakan sebagai hakam. Maka bukan hak mereka untuk membantah keputusanku. Jalan ketakwaan adalah mendengarkan dan merenungkan kata-kataku dan tidak terburu-buru menyangkalnya. Aku mengatakan dengan sebenarnya bahwa setelah kedatanganku, mereka tidak berhak berbicara menentangku karena aku berasal dari Allah Ta'ala dan telah datang sebagai hakam. Tingkat kesabaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sesuai dengan perintah Allah Ta'ala tidak ada bandingannya. Seraya menyebutkan hal ini, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, umat Hadrat Musa alaihissalam, Bani Israel, segera menerima beliau alaihissalam. Oleh karena itu, beliau alaihissalam tidak terpaksa harus menghadapi kesedihan, kesulitan, atau tantangan apapun dari bangsanya sendiri. Musa alaihissalam tidak menghadapi kesulitan dari kaumnya sendiri, melainkan dari Fir'aun. Di sisi lain, Hadrat Rasulullah SAW menghadapi kesulitan dan penolakan dari kaumnya sendiri. Mengingat keadaan ini, betapa luar biasanya keberhasilan Hadrat Rasulullah yang merupakan kesaksian terbesar atas keunggulan dan kualitas beliau. Sesuai dengan kehendak dan perintah Allah Ta'ala, ketika Hadrat Rasulullah SAW mulai mendakwahkan risalahnya, tantangan pertama yang dihadapi beliau adalah penolakan dari kaumnya sendiri. Tertulis bahwa Hadrat Rasulullah SAW mengundang orang Quraisy untuk makan dan kemudian meminta mereka untuk menjawab pertanyaan beliau. Beliau bertanya, apakah kalian akan percaya jika aku katakan bahwa ada pasukan besar di belakang gunung yang sedang menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan terhadap kalian? Mereka semua dengan suara bulat mengatakan bahwa kami pasti akan mempercayainya benar, karena kami selalu mendapati engkau sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Ketika mereka telah membuat penegasan ini, Hadrat Rasulullah SAW menyatakan, perhatikanlah, aku katakan dengan sebenarnya bahwa aku adalah utusan Allah Ta'ala dan aku memperingatkanmu tentang azab yang akan datang. Segera setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini, semua orang menjadi marah dan seorang jahat dari antara mereka berkata, Tabban laka sa'irul yaum. Yakni dia mengatakan agar beliau dihancurkan, nauzubillah. Sayang sekali bahwa ajaran yang merupakan sarana keselamatan dan kemakmuran mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat ini, mengungkapkan ketidaksukaan mereka terhadapnya dan mulai menentangnya. Sekarang renungkanlah kaum Musa alaihissalam sebagai perbandingan. Meskipun keras hati, Bani Israel segera menerima ajakan Nabi Musa alaihissalam. Namun dalam kasus Hadrat Rasulullah SAW, seorang nabi yang bahkan lebih mulia dari Nabi Musa alaihissalam, kaumnya tidak menerimanya. Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan contoh di sini tentang kaum Nabi Musa alaihissalam dan menyatakan, kaum Nabi Musa alaihissalam menerima beliau alaihissalam, tetapi nabi yang lebih afdol dari beliau, yakni Rasulullah, kaumnya tidak menerimanya. Mereka berdiri melawan Hadrat Rasulullah dan memulai penentangan. Mereka terus bersekongkol untuk membunuh beliau. Masa penentangan ini begitu lama, hingga berlangsung selama 13 tahun. 13 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kesedihan dan kesulitan yang dialami oleh Hadrat Rasulullah selama periode ini begitu banyak, sehingga tidak mudah bahkan untuk menggambarkannya. Mereka tidak melewatkan satu cara pun dalam upaya mereka untuk mendatangkan kesulitan dan menyakiti. Namun Allah Ta'ala terus memerintahkan mereka untuk menunjukkan kesabaran dan ketabahan. Di satu sisi, mereka mengalami kesulitan, namun Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk menunjukkan kesabaran dan ketabahan. Inilah makna sebenarnya dari kesabaran, dan mereka terus-menerus diperintahkan untuk menunjukkan hal ini, sebagaimana para nabi sebelumnya menunjukkan kesabaran. Hadrat Rasulullah SAW menunjukkan standar kesabaran yang sangat baik dalam menghadapi kesulitan ini, dan terus aktif bertablik. Bahkan beliau SAW selalu melangkah maju. Faktanya adalah bahwa kesabaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah tidak seperti para nabi sebelumnya. Ini karena nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaum tertentu, sehingga kesulitan dan penganiayaan yang mereka hadapi terbatas pada kaum itu saja.
Berbeda dengan ini, tingkat kesabaran Hadrat Rasulullah SAW jauh lebih besar. Ini karena tidak hanya bangsanya sendiri yang menentangnya dan menyebabkan penderitaan, tetapi bahkan orang Kristen pun menjadi musuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka diberitahu bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba Tuhan dan Rasul-Nya, mereka menjadi marah karena mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Namun, Hadrat Rasulullah datang dan mengungkapkan kebenaran. Sudah menjadi kaidah bahwa orang yang menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya dan memujanya tidak mudah meninggalkan keyakinannya, bahkan sangat sulit. Doktrin orang-orang Kristen ini telah mengakar kuat dalam diri mereka. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Hadrat Rasulullah telah mengubah Tuhan khayalan mereka menjadi manusia, mereka menjadi musuh bebuyutannya. Di satu sisi, kaumnya sendiri yang musyrik dan kafir menjadi musuhnya. Dan di sisi lain, orang-orang Nasrani juga menentangnya. Selain itu, praktik penyembahan berhala telah mengakar di kalangan orang Yahudi. Kemudian disebutkan dengan mengacu pada orang Yahudi. Kebiasaan penyembahan berhala telah mengakar di antara orang Yahudi, dan mereka sama sekali menolak Hadrat Isa alaihissalam. Mereka tidak siap untuk menerima Hadrat Isa alaihissalam. Ketika orang-orang Yahudi diperingatkan, mereka juga bangkit menentang. Jadi, orang-orang Yahudi, Kristen, penyembah berhala, dan orang-orang dari agama lain semuanya menentang beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai penipu dan pembohong, nauzubillah. Hadrat Rasulullah menyampaikan kepada mereka bahwa mereka sendiri adalah pendusta dalam tuduhan dusta mereka. Hadrat Isa alaihissalam adalah seorang nabi suci Allah Ta'ala. Selain itu, salah satu alasan utama permusuhan mereka adalah karena ketidaktahuan dan kebodohan mereka. Mereka mengira Khatamul Anbiya akan berasal dari kalangan orang Israel, karena menganggapnya sebagai sunnatullah sesuai dengan Taurat. Mereka salah mengartikan kata-kata nubuatan tentang Nabi terakhir, karena kata-kata yang digunakan adalah dari antara saudara-saudaramu. Mereka menganggap ini berarti bahwa dia akan berasal dari Bani Israel, sedangkan nubuatan merujuk pada Bani Ismail. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar pendakwaan Hadrat Rasulullah SAW bahwa beliau adalah Khatamul Anbiya, semua harapan mereka sirna dan semua yang mereka bayangkan tentang nubuatan dalam Taurat dinyatakan salah. Karena itu, mereka terbakar amarah dan mereka bangkit melawan. Seorang Ahmadi dari sebuah desa datang menemui Hadrat Masih Maud alaihissalam dan menyebutkan tentang penentangan yang dia hadapi dari seorang ulama di desanya. Dia memohon doa dengan mengatakan, ada seorang ulama di desa saya yang bekerja di sekolah madrasah dan merupakan penentang keras. Dia banyak menyakiti saya. Huzur, mohon doakan semoga Allah telah memindahkannya dari sana. Mendengar hal ini, Hadrat Masih Maud Islam tersenyum dan kemudian menjelaskan kepadanya dengan bersabda, jika Anda telah bergabung dengan jemaat ini, maka belajarlah untuk mengikuti ajarannya. Jika seseorang tidak menderita rasa sakit, lalu mengapa dia pantas mendapatkan pahala? Rasulullah menderita selama 13 tahun di Mekah. Kalian tidak tahu tentang rasa sakit dan penderitaan pada masa itu, dan juga tidak pernah mengalami hal serupa itu. Meskipun demikian, beliau menasihati para sahabatnya untuk menunjukkan kesabaran. Akhirnya setiap musuh dimusnahkan. Masa itu sudah dekat di mana kalian tidak akan lagi melihat orang-orang jahat ini. Allah Ta'ala telah menetapkan agar jemaat ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini mereka melihat kalian lebih sedikit jumlahnya dan menyakiti kalian. Tetapi ketika jemaat ini menjadi mayoritas, mereka akan bungkam dengan sendirinya. Jika Allah Ta'ala menginginkannya, mereka tidak akan menyakiti kalian dan juga tidak akan menciptakan orang-orang yang menyakiti kalian. Namun melalui mereka, Allah Ta'ala ingin mengajarkan kalian tentang kesabaran. Setelah menunjukkan kesabaran untuk waktu yang singkat, kalian akan melihat bahwa pada kenyataannya hal itu tidak seserius yang kalian bayangkan. Semua orang yang menyakiti kalian akan bertobat atau dimusnahkan. Saya menerima banyak surat di mana orang mengatakan bahwa mereka biasa mengucapkan kata-kata kotor dan menganggapnya sebagai sumber pahala. Namun, mereka sekarang bertobat dan berbaiat. Kesabaran adalah salah satu bentuk ibadah. Hadrat Masih Maud melanjutkan, kesabaran adalah salah satu bentuk ibadah. Allah Ta'ala berfirman bahwa orang yang menunjukkan kesabaran akan menerima pahala yang tak terbatas, yakni mereka akan dihujani berkat yang tak terhitung jumlahnya. Pahala ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sabar. Allah Ta'ala tidak menjanjikan hal ini dalam ibadah lainnya.
ketika seseorang menghabiskan seluruh hidupnya untuk melindungi orang lain, dan setelah melihat mereka menanggung rasa sakit dari waktu ke waktu, akhirnya kehormatan orang yang memberikan perlindungan menjadi membara, dan dia menghancurkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut. Demikian juga jemaat kita berada di bawah perlindungan Allah Ta'ala. Selanjutnya, iman seseorang menjadi kuat setelah mengalami penderitaan. Tidak ada sesuatu yang seperti kesabaran. Demikian pula, beberapa orang datang ke kadian untuk baiat. Sambil menasihati mereka, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, orang-orang duniawi sangat bergantung pada sarana-sarana, namun Allah Ta'ala tidak membutuhkan sarana apapun. Jika dia menginginkannya, dia dapat memastikan bahwa pekerjaan orang-orang yang dia cintai selesai tanpa menggunakan sarana pun. Dan terkadang dia membantu mereka dengan menciptakan sarana yang diperlukan, dan terkadang dia dapat menghancurkan sarana yang sudah ada. Singkatnya, sucikanlah amalan perbuatan kalian, teruslah mengingat Allah Ta'ala, dan jangan lalai. Sama seperti mangsa yang terperangkap oleh pemangsa pada saat ia menunjukkan kemalasan. Demikian juga, mereka yang lalai dari mengingat Allah Ta'ala menjadi mangsa setan. Hidupkanlah taubat, dan jangan biarkan ia mati. Jangan pernah hidup sesaat pun tanpa taubat. Ingatlah selalu taubat, karena hanya anggota tubuh yang tetap digunakan yang akan memberikan manfaat, dan anggota tubuh yang tidak digunakan menjadi rusak permanen dan tidak berharga. Demikian juga, pastikan bahwa kalian terus melakukan pertaubatan. Jangan sampai itu menjadi sia-sia. Jika kalian tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, maka itu seperti benih yang ditanam di atas batu. Jika seseorang melakukan pertaubatan sejati, hal itu seperti benih yang ditanam di tanah yang sangat subur, yang menghasilkan buah pada waktu yang ditentukan. Hari-hari ini, ada banyak kesulitan dalam melakukan pertaubatan seperti itu. Hadrat Masih Maud bersabda kepada para mubayin baru tersebut, sekarang, setelah kalian berangkat dari sini, kalian harus menghadapi banyak hal. Orang akan mengarang berbagai macam cerita yang mengatakan bahwa kalian telah baiat kepada seorang penderita kusta, orang kafir, penipu ulung, dan lain-lain. Mereka akan melontarkan kata-kata kotor kepada Hadrat Masih Maud salam. Jangan menjadi marah oleh mereka yang melakukan ini. Jangan menjadi marah oleh orang-orang seperti itu. Aku telah diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kesabaran. Jadi, kita harus selalu mengingat poin-poin ini. Hadrat Masih Maud salam telah bersabda bahwa hendaknya kalian berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Dia untuk memberikan hidayah kepada mereka, yaitu para penentang. Hadrat Masih Maud salam telah ditugaskan untuk mengajarkan kepada kita kesabaran. Karena itu, kesuksesan kita terletak pada kita mengikuti jejak beliau alaihissalam. Hadrat Masih Maud bersabda, senjata yang akan membawa kita pada kemenangan adalah istighfar, taubat, dan tidak bereaksi seperti yang mereka lakukan. Senjata yang akan membawa kita pada kemenangan bukanlah sebaliknya. Senjata yang akan memberi kita kemenangan adalah istighfar, taubat, dan memperluas ilmu agama, memahami keagungan Allah Ta'ala, dan salat 5 waktu. Salat adalah kunci dikabulkannya doa. Ketika kalian melaksanakan salat, pastikan bahwa kalian berdoa dan tidak menunjukkan kelalaian di dalamnya. Hindari sepenuhnya setiap keburukan, terlepas dari apakah itu berkaitan dengan memenuhi hak-hak Allah atau memenuhi hak-hak ciptaannya. Hindarilah segala bentuk keburukan. Dengan demikian, nasihat ini adalah dasar dari kesuksesan dan kemajuan kita. Jika sesuai dengan tuntutan Hadrat Masih Maud salam, kita terus memberikan perhatian kepada istighfar, taubat, menuntut ilmu agama, dan menunaikan salat 5 waktu, kita akan meraih kesuksesan. Seberapa banyak musuh menyebarkan kekacauan dan kekisruhan, kita pun harus lebih meningkat lagi dalam bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Inilah rahasia kesuksesan kita. Hadrat Masih Maud telah berulang kali menasihati kita untuk melakukan hal ini, alih-alih melakukan pembalasan apapun. Bagaimanapun, kemenangan kita telah ditakdirkan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Hadrat Masih Maud insya Allah. Memang harus diingat bahwa kita harus melanjutkan usaha kita dengan hikmah. Banyak dari pekerjaan kita dapat diselesaikan dengan hikmah. Oleh karena itu, adalah perlu untuk menempuh cara-cara hikmah. Jika setiap Ahmadi memahami tanggung jawab ini, banyak permasalahan akan terselesaikan melalui perilaku dan doa kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk bersabar dan memanjatkan doa. Dan semoga Dia memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk tersebut demi meraih keridaan-Nya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر